Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan bicara lagi soal puncak haul Bung Karno, yaitu bulan Juni ini gitu kan. Ya, Bung Karno memang tidak bisa kita lupakan. Jasanya sangat besar bagi Republik ini. Dia bapak pendiri bangsa ya, yang memproklamasikan kemerdekaan, dan dia yang memperjuangkan kemerdekaan itu sangat berdarah-darah. Sejak muda sudah berjuang secara politik, sering ditahan. Ya, Bung Karno juga memiliki konsepsi pemikiran tentang Pancasila yang ini sangat luar biasa sebagai ideologi perekat bangsa gitu kan. Pancasila itu suatu kesepakatan berbangsa dan bernegara gitu kan. Ya, inilah yang harus kita ingat dari Bung Karno, yang kisahnya itu dibongkar lagi gitu kan setelah jatuhnya rejim Soeharto. Jadi berpuluh tahun Bung Karno dipinggirkan, didekatkan dengan PKI gitu kan. Tapi akhirnya orang besar ini yaitu Soekarno beserta jasanya dan pemikirannya hidup kembali gitu kan. Ya, sesuatu kebaikan itu tidak akan mungkin hilang gitu kan. Nah, dari sana Bung Karno akan menjadi selalu inspirasi sebagai bapak bangsa, sebagai suatu cerita tentang perjuangan, simpatiknya kepada wong cilik, dan juga bagaimana dia ingin membuat Asia, Afrika, bahkan dunia ini bebas dari penjajahan. Dan Bung Karno sangat humanis dan dia sangat concern terhadap persatuan nasional, juga berusaha untuk memahami bahwa masyarakat kita ini sudah lama terjajah, maka kedepannya tidak boleh lagi bangsa kita menjadi kuli gitu kan di negeri sendiri. Tidak boleh lagi dijadikan kepanjangan alat penjajahan, harus berdikari gitu kan, harus sejahtera rakyatnya gitu kan. Tentu keinginan ini bukan sesuatu yang utopia, tapi di dalam proses gitu kan. Sehingga setiap pemimpin itu harus memiliki visi dan misi dan juga keberanian untuk mewujudkan kesejahteraan itu gitu kan, keadilan. Ya, memperlakukan orang kelas atas sebagaimana semestinya dan memperlakukan kelas menengah semestinya, dan juga harus berpihak kepada rakyat kecil. Bagaimana caranya agar sejahtera itu tidak hanya dirasakan oleh kaum atas saja. Dan inilah problemnya gitu. Kita berbicara mengenai ideologi, tapi implementasinya terhadap sosial budaya itu harus terasa gitu kan. Ya, tentu saja Pancasila itu berbicara secara makro gitu ya, untuk merekatkan identitas kebangsaan kita, kesukuan kita bersatu dalam negara Indonesia. Tetapi harus dirasakan gitu gimana, apa sih bedanya ekonomi Pancasila dengan ekonomi yang non Pancasila, bagaimana yang disebut dengan etika Pancasila dalam berpolitik gitu. Meskipun ya politik itu lebih dekat kepada sisi pragmatisme, tapi saya pikir manusia itu memiliki sisi yang positif di dalam memahami tentang dirinya dan selain dirinya gitu kan. Masyarakat secara fitrah itu baik ya, tetapi kebaikan ini jika tidak bisa digunakan, tidak bisa dipahami bahwa kebaikan kita itu bukan hanya untuk diri kita, tapi bersama gitu kan. Kalau kita mementingkan kebaikan diri kita sendiri, maka lahirlah kapitalisme. Dan kalau kita mengorbankan diri kita demi kepentingan yang lain, kitanya hancur, ya tentu saja ini juga kurang relevan juga gitu kan. Makanya implementasi dari Pancasila itu seperti apa? Ya tentu saja ada jaminan sosial, pendidikan dibantu, kesehatan, pelayanan kesehatan dibantu. Inilah sisi baik dari Jokowi sebagai presiden, membangun infrastruktur,
menjamin jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan itu sangat penting sekali itu kan. Dan ini sangat menarik. Indonesia akan harus memperbaiki dan meningkatkan tentang pelayanan terhadap rakyat gitu kan. Dan harus membantu masyarakat yang masih kekurangan, itu sangat penting sekali sebagai sisi humanis, sosialis dari implementasi dari Pancasila. Terima kasih.